Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, dan di mana sekarang jam ini menunjukkan pada pukul 11.50 ya, yaitu hari Selasa 15 April 2025 ya. Dan perlu diketahui juga bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar. Oke, dan kita bisa langsung saja lihat ini XAU USD, di mana high-nya ini barusan terjadi ya pada angka 3230.96 ya, yaitu barusan ini, yaitu pada pukul 11.49 ya. Oke, dan low-nya ada di 3210.03, dan itu pun terjadi pada pukul 8 pagi WIB ya. Dan lalu kita udah hampir setiap hari kita menyinggung ini masalah XAU USD ya, XAG USD ya, yaitu masalah harga perak ya. Dan ini hari ini berada pada harga tertingginya di angka 32.348, sedangkan low-nya ada di 32.138, dan sekarang ada di 32.348 atau persis di high-nya. Dan emas ada di angka 3230.5. Dan juga perlu diketahui semalam harga emas turun mencapai di 3193.6 ya. Itu harga bawahnya, dan itu pun terjadi pada pukul 10-an ya, kalau tidak salah ya, 10 apa jam 9 kurang lebih di sana. Oke, dan kita bisa lihat ini bagaimana dengan purchasing saya. Dan ini kita bisa lihat juga grafiknya yang kemarin kita gambar, yaitu low-nya ada di 3194.4 ya. Nyaris kena ya. Kalau memang kita ada beli di sana, bagus. Oke, dan kita bisa langsung lihat ini purchasing saya, di mana kemarin juga telah diutarakan saya ada melakukan pembelian 2 kali ya. 2 kali ya. Itu sisa kemarin punya videonya. Lalu ini kalau untuk range yang besar yang kemarin angkanya saya menyebut di angka 3268 sampai dengan 73 itu tidak tercapai. Sedangkan low-nya ada di 3223 sampai dengan 3218, itu pun tercapai ya. Dan juga saya sudah memperingatkan kalau apabila pukul 19 ke atas ada bermain angka di 3212, besar kemungkinan turun, dan kemungkinan besar itu hampir turun di 3160 sampai dengan 70. Dan apabila kalau harganya itu bisa naik, itu pada jam 7 itu angkanya ada di 3245. Tapi yang tercapai yang ini dulu ya, berarti harganya akan turun. Nah, pertanyaan, apakah Anda berani sell di sana? Dan ini perkiraan saya yang normatif ya, secara normal. High-nya juga tidak ada, angkanya saya menyebut di angka 3255 sampai 62, itu tidak ada. Dan low-nya itu ada di 3225 sampai 23, itu terjadi. Kalau Anda membeli juga was-was juga ya, karena juga bisa ini ya turun ya. Dan saya juga sini ada menyinggung pukul 19, berhati-hati apabila angka mencapai di 3212,
itu besar kemungkinannya angkanya turun sampai di 3180 sampai 85. Dan apabila angkanya itu berada di 3245, itu harganya bisa naik ya. Oke, dan kita bisa lihat ini, dan ini kita sudah melewati, berarti ini low-nya itu ada ya, karena memecahkan angka 3212. Lalu purchasing saya bagaimana? Nah, pada jam 17.32 ya, saya ada menambahan buy 3 kali ya. Tepatnya pada angka 3209. Ada naik, saya nggak kabur ya. Lalu ada berita ya, itu pada jam 4:13 ya, itu harga emas bertahan di angka 3200 ya, karena masih lihat dia punya tarif ya, dan kita bisa urai sama-sama. Pertamanya harga emas ya, rekodnya di 3245.42. Lalu Goldman Sachs itu memprediksi angkanya bisa mencapai 3.700 US dollar, itu mencapai tahunan 3 tahunan ya. Lalu ini juga ini memberitakan kita akan menunggu tarif mengenai semiconductor ya. Dan emas masih bertengger di angka 3.200 dengan support yang kuat sekali. Ya. Bisa dibaca kalian, mungkin kalian lebih jelas bahasa Inggrisnya. Oke, dan semua memperkirakan angkanya di atas 3.500. Dan ini yang seperti saya bilang, tepat pukul 19 ke atas, apabila harganya memecahkan angka 3212, itu harganya akan berbalik. Dan di sana saya mulai beraksi, di mana yang posisi buy saya cut semua, saya selesaikan, saya balik badan itu sell, bisa dilihat itu pelan-pelan saya cut satu-satu, tak 0,3, lalu saya berbalik sell, saya cut lagi yang 0,5, itu pada pukul 19.27 ya. Dan ini saya 19.37-nya harga sudah turun ya, pukul 21.12 ya, dan angkanya sudah mencapai 3209 sampai dengan 3206 ya. Saya ada foto harganya. Tadi saya ada masuk sell pada pukul 19.27 ya, dan ini 24, jadi hampir 1 jam saya sudah profit $700. Boleh kata 140 pips ya. Itu saya ulangi lagi ya. Sudah profit. Lalu pada jam 20.58 saya mencoba sell lagi ya. Lalu pada pukul 21.39 saya sell lagi kedua kali ya. Dengan opsi saya bisa mendapatkan profit di angka 3180-an ataupun 3160-an. Nah, tapi di sini rancu, kalau kalian ada di tablet atau di monitor, jangan lupa pada jam segini ada ompong di sini ya, dimana itu semuanya pada harganya istilahnya agak ada hang ya,
di MetaTrader, dan ini ompong, jadi kita tidak bisa lihat harganya, angkanya 3203, dan dimana sell punya saya nggak bisa lari. Nah, akhirnya saya cut loss, saya berbalik buy itu, lalu saya buy lagi. Pertama saya locking dulu, saya cut loss, ya, ini buy lagi, dan ini kenapa harga emas ya bisa turun 1% tadi ya. Nah, ini penyebabnya ini. Jadi para traders ini memperkirakan tarif untuk semikonduktor akan diumumkan pada hari kemarin, hari Senin, tapi nyatanya tidak, mengecewakan ya. Jadi istilahnya pada balik arah, dan ini diurainya pada emas 3245 high-nya, lalu prediksinya 3700, dan palladium naik 3% ya kemarin pada pukul 8 malam ya. Dan ini akan diumumkan, ini tidak ada diumumkan. Makanya pada berbalik arah ya, ataupun berbalik badan ya. Ya, bisa dibaca, dia punya beritanya juga, analisnya pada 3700 ya. Dan ini posisi saya buy 2, saya take profit ya pada pukul 00.15. Nah, sisa 1 buy. Dan sampai sekarang saya masih gantung, masih posisinya. Dan ini di akhir trading, ini beritanya kenapa emasnya boleh kata stabil dan di atas 3.200 ya. Dan berikut ini uraiannya. Emas bertengger high-nya di 3245 di ATH-nya, lalu prediksinya 3700, dan palladium sudah naik 4%. Dan tadi beritanya hanya 3%, sekarang sudah naik 4% pada saat penutupan ya. Dan ini harga emasnya turun disebabkan Gedung Putih akan mengumumkan masalah semikonduktor ya. Itu yang bagian Cina punya, berapa dia punya tarif yang akan dibebankan. Namun beritanya yang ditunggu itu tidak hadir ya. Jadi market ya masih tidak menentu masalah tarif ini, dan kita masih memfokuskan untuk di semikonduktor yang akan diumumkan. Dan ini semua masih lihat-lihat keadaan masih bullish ya, atau ke atas ya. Dan ini berita tadi hari ini ya, kenapa emas itu naik kembali. Nah, ini baru diulas karena tarif untuk semikonduktor itu tidak menentu. Jadi para traders ataupun para pedagang masih pegang emas ya, istilahnya sebagai pelindung yang aman. Emas analisanya ini emas di atas ya, itu uptrend ya kelihatannya. Lalu ada Fed Bostic mengatakan Central Bank Amerika itu harus menahan emas sampai klarifikasi masalah tarif ini ya baru dilepas. Jadi istilahnya sudah jelas tarifnya semua, ABCD segala macam, baru dilepas. Dan ini emas mencapai rekor high lagi pada sesi terakhir ya, yaitu pada angka 3230 barusan ya. Dan ini ulasannya, ini dampak pada global ekonomi ya.
Oke, bisa dibaca pelan-pelan dan kalian bisa mereply. Mungkin penjelasan saya kurang, namun ini tulisan tidak bisa menghapus ya. Oke, dan hari ini data-data yang akan ini yaitu data ekspor import ya, data, dan ini New York Fed Empire State ya, Manufacturing Index. Dan saya rasa ini juga tidak ada pengaruhnya ya, karena kita masih fokus ke tarif ya. Jadi nanti 19.30 ada data Amerika yaitu ekspor import ya. Satu, yang kedua ini New York Fed Empire State Manufacturing Index. Dan ini saya rasa juga tidak ada pengaruhnya, hanya ada mungkin gerakannya sedikit. Dan ini biasa signal itu mengacu pada kita untuk membeli semua ya. Itu dari pagi, dari jam 3, jam 6, lalu jam 8, jam 10. Dan berikutnya nanti saya akan update yang terbaru di halaman short ya. Dan ini angka-angka diprediksikan oleh signal ya, yaitu high-nya bisa mencapai di 3245 sebagai resistennya, lalu di 3285, lalu 3325, dan untuk di bawahnya di supportnya di 3190 dan 3155. Dengan kondisi seperti ini cenderung orang lebih banyak menjual ya, selling 64% dan membeli 36%. Oke, jelas ya. Dan kemudian ini saya barusan withdraw ya 7.500 ya. Dan ini sisa posisi saya yang tadi ya, purchasing saya buy 1 kali. Dan ini purchasing saya akan saya simpan untuk besok kita ulas. Dan bagian terakhirnya jelas kalian juga mungkin telah menunggu bagaimana dengan analisa dari saya sendiri ya. Oke, dan ini saya rasa gambarnya masih sama ya, tidak ada perubahan ya. Mungkin ininya doang agak naik sedikit ya, yang putihnya. Mungkin di sinilah. Oke, dan kita biasa akan untuk memfotonya ya, atau screenshotnya. Lalu, dan kita bisa lihat ini sekarang pukul 12:10 ya, waktu Jakarta 28 derajat, dan sekarang tanggal menunjukkan 15 April 2025 hari Selasa ya. Oke, dan kita akan mulai ya. Oke, kalau kita bilang range yang besar ya, itu high saya bisa menyebutkan di 3268 sampai dengan 73 ya. Dan low-nya saya bisa mengatakan di 3205 sampai dengan 3198. Itu pun range yang besar. Tapi yang perlu kalian perhatikan ya, itu low-nya ini kemungkinan tidak akan tercapai ya, apabila nanti pukul 19 ya, itu harganya ada di 3240 di atas ya. Kalau dia bermain di angka di bawah ini, itu agak ada kemungkinan tercapai. Jadi berhati-hatinya kita ada di pukul 19 ini.
angkanya di 3240. Dan ini satu lagi perkiraan saya yang secara normatif ya, itu high-nya ada di 3255 sampai dengan 61 ya. Low-nya ada di 3215 sampai dengan 3218. Dan ini juga sama sebagai catatannya, apabila pukul 19 ini harganya ada di 3240, itu sepertinya arahnya sudah mengarah ke atas dan kemungkinan juga ATH-nya akan dibikin yang baru ya. Jadi hati-hati pada pukul 19 ini ya. Itu saya udah garis bawahi di angka 3240 pada pukul 19.00 WIB. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu ada manfaatnya bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 ya. Selamat siang, salam cuan, dan always profit.